kabar semuanya? Semoga puasanya lancar dan tetap sehat, stamina tetap terjaga, dan juga jangan lupa eh menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa, jangan sampai mudik ya. Oke, dan hari ini kita punya tema spesial di kelas info. Program ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui pembinaan 3 dinas, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Dinas Kominfo Provinsi Riau ya. Oke, nanti kita punya tamu spesial dari Satlantas Kota Pekanbaru, dan sebelum kita berbincang dengan Satlantas Kota Pekanbaru, tentu kita ingin juga akan menyampaikan informasi kepada Anda audiens. Tema kita hari ini adalah peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 ya. Seperti apa di Kota Pekanbaru, dan juga apa saja yang terjadi ketika ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga diteruskan ke pemerintah kabupaten kota di Riau. Tentunya ada hal-hal yang menuai pro dan kontra, tapi ini semua ada hal baiknya tentunya demi kebaikan bersama. Namun sebelum saya akan hadirkan ya tamu istimewa kita yang akan berbincang dengan saya di suasana sore hari ini, dari Satlantas Kota Pekanbaru, saya akan menghubungi dari Forum Pengembang Komunikasi Informasi Edukasi Generasi Muda Riau ya. Kita akan dengarkan dulu sebuah laporan ya, dan juga sambutan dari Ketua Forum Pengembang Komunikasi Informasi Edukasi Generasi Muda Riau, Ibu Haja Elmi Gurita MPD. Komunikasi dengan Ibu Elmi Gurita sebelum nanti ke Satlantas Kota Pekanbaru ya. Mudah-mudahan kita akan terkomunikasi dengan baik, sinyalnya hari ini juga bisa baik dan bisa diterima informasinya untuk teman-teman di kabupaten kota ya, baik itu yang ada di Kominfo-nya, baik itu yang ada di perpustakaannya, dan juga di Dinas Pendidikan sendiri ya. Oke, mudah-mudahan Ibu Elmi Gurita bisa menerima panggilan kita. Ibu Elmi mudah-mudahan bisa menerima panggilan kita di suasana sore hari ini. Baik, kami sekali lagi kita masih akan prepare menghubungi tamu kita ya, yaitu ada sambutan dari Ketua Forum, ada Ibu Elmi Gurita, dan kemudian nanti akan kita dengarkan informasi dalam dialog atau talkshow yang menghadirkan Satlantas Polresta Pekanbaru. Baik, kami sekali lagi Ibu Elmi bisa klik atau terima, kita sudah melakukan panggilan. Oke, baik, kita coba sekali lagi untuk Ibu Elmi. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali untuk Ibu Elmi ya, untuk bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar puasanya, Bu? Insya Allah lancar. Oke, baik Ibu. Di tengah kesibukan dan hari ini rutinitas kita adalah program Kelas Info akan memberikan wadah informasi bagi generasi muda di Provinsi Riau dan akan terkomunikasi ke dinas-dinas di kabupaten kota. Baik Ibu, tema kita hari ini adalah dari Satlantas Polresta Pekanbaru tentang peniadaan mudik tahun ini, dan kami mohon kesediaan Ibu untuk mewakili pemerintah Provinsi Riau memberikan sepatah kata dan membuka acara kita. Ibu Elmi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Anin Dita Rizal SIK, selaku Kasat Lantas Polresta Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kelas Kominfo dan Majelis Guru, serta yang teristimewa Ananda peserta didik yang tergabung di kelas Kominfo atau yang belum bergabung dengan kelas Kominfo, dan para generasi muda Provinsi Riau. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar kita melalui Instagram ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Dan kepada Pak Kasat, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini.
Adapun tema kita pada siang hari ini yaitu memang menyangkut kondisi kita saat ini, yang mana memang dari pemerintah pusat kita memang dilarang untuk mudik, ya. Jadi makanya kita angkat tema kita pada siang hari ini, peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 itu mungkin secara gamblangnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas kita, ya. Dan bagaimana strategi kita untuk menghadapi larangan mudik ini. Mungkin kita bisa menikmati Lebaran ini di kota ini untuk bersilaturahminya melalui secara virtual saja lewat daring, ya, supaya konsep atau supaya perencanaan antisipasi yang sudah digariskan oleh pemerintah ini untuk tidak menyebarkan COVID ini dapat terwujud dengan baik. Mudah-mudahan doa kita bersama-sama semoga kita bisa cepat terbebas dari COVID ini, ya. Sehingga nanti kalau memang kita sudah bebas dari COVID, ya harapan kita akan lebih leluasa lagi kalau ingin untuk bersilaturahmi ke kampung halaman atau kemana yang mau kita inginkan. Nah, kita patuhi, kita ikuti arahan-arahan dari pemerintah yang memang menginginkan kondisi kita itu betul-betul supaya tidak menjadi penyebar atau menjadikan media COVID ini lebih berkembang lagi, ya. Jadi kita berharap jangan sampai di setiap titik-titik terjadilah klaster-klaster baru. Jadi salah satu pencegahannya ya kita menahan diri supaya kita tidak berkumpul walaupun itu sangat kita rindukan. Dan saya mengajak kepada rekan-rekan baik itu kepala sekolah maupun majelis guru dan anak-anakku semua, ya, demi untuk pencegahan ini marilah kita sama-sama mematuhi arahan dari pimpinan kita. Nah, dan kita senantiasa selalu berdoa untuk supaya musibah ini jangan sampai berkembang dan cepatlah hendaknya punah dari negara kita dan khususnya daerah kita masing-masing. Dan barangkali kepada Pak Kasat Lantas kita mungkin arahan-arahan, ya, kenapa dan kalaupun diizinkan itu seperti apa yang boleh untuk melakukan kegiatan, ya, perjalanan. Nah, informasi-informasi dan edukasi-edukasinya sangatlah diharapkan. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini maka kita berharap terutama dalam dunia pendidikan dan masyarakat secara umumnya bisa memaklumi dengan baik. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan untuk webinar kita pada siang hari ini kita buka secara resmi. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haja Elmi Gurita ya yang sudah memberikan sambutan dan juga membuka resmi langsung dari Ketua Forum Pengembang Komunikasi Informasi Edukasi Generasi Muda Riau. Terima kasih Ibu dan selamat menikmati aktivitasnya kembali dan selamat siang untuk Anda dan juga audiens di seluruh penjuru Provinsi Riau dan juga untuk teristimewa di Kota Pekanbaru hari ini kita punya tamu istimewa kita yaitu dari Satlantas Kota Pekanbaru yang hadir pada hari ini tentunya akan memberikan sebuah informasi tentang tema kita peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 ya. Baik, kemudian kami akan coba kembali melakukan panggilan kepada narasumber kita dari Satlantas Polresta Kota Pekanbaru. Baik, Ibu Elmi, terima kasih banyak bisa diperbolehkan kembali untuk beraktivitas dan meninggalkan room ini. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan sambutan khususnya untuk dapat kembali berkenan beraktivitas dan meninggalkan room live dari kita siang hari ini. Ibu Elmi, dipersilakan untuk meninggalkan tempat acara. Terima kasih banyak atas sambutannya dan kemudian kita akan mendengar terlebih dahulu sebelumnya setelah tadi dibuka resmi dari Ibu Elmi Gurita, mungkin barangkali saya ingin juga menuju ke Kabupaten Siak dulu, mungkin barangkali. Saya coba untuk ke Kabupaten Siak, ada sebelum nanti akan berbincang, saya coba untuk berkomunikasi dengan Ibu Elvi Rozian Elvis ya. Mungkin barangkali kita ingin dapat informasi sejauh apa persiapan panitia dalam hal ini menyelenggarakan dialog atau talkshow hari ini. Assalamualaikum Ibu Rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf tadi ada keterlambatan. Ibu Rozi, mungkin ada yang bisa disampaikan. Panitia hari ini mempersiapkan tema khusus, kemudian menghadirkan dari pihak Lantas Kota Pekanbaru ya. Kendati Ibu dari Kabupaten Siak tentunya sebagai pengurus tentu ingin sedikit informasi seperti apa persiapan acara kita hari ini. Ibu Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita Bapak Kasat Lantas Pekanbaru yang sudah bersedia sebagai narasumber kita pada hari ini, yang mana kami dari Forum Kelas Kominfo atau FPKIE GMR Generasi Muda Riau ini sangat berharap juga mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting tentang pelarangan mudik bagi kita semua. Dan kemudian ini kita berharapkan bahwa generasi penggiat informasi yang berada di seluruh Provinsi Riau ini benar-benar mendapatkan informasi yang valid, bukan hoax. Jadi dari materi ini kita akan sebagai kelas Kominfo akan menyebarkan kepada seluruh siswa beserta masyarakat yang berada di lingkungan kita supaya mendapat informasi yang benar-benar valid dari narasumber dari Bapak Kasat Lantas nantinya. Sehingga nanti kita semua paham kenapa pemerintah memberikan larangan mudik, padahal itu kan semua demi keamanan, keselamatan kita semua. Yang mana biasanya kita mudik setiap tahun, mohon maaf, tahun ini atau sudah 2 tahun ini kita tidak bisa kembali ke kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga kita di kampung. Semoga niat ikhlas kita untuk mematuhi ini dapat balasan nanti berupa keselamatan bagi kita semua hendaknya. Sehingga klaster-klaster COVID yang baru dapat kita hindari dengan larangan mudik ini. Dan generasi penggiat informasi seluruh Provinsi Riau itu bisa dapat memahaminya dan dapat menerima. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia Ibu Rozian Elvi, salam literasi. Dan selanjutnya mohon izin Ibu, kami melanjutkan dialog bersama dengan pihak Lantas Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan kita dapat informasi langsung saja. Kami akan lakukan panggilan kepada Satlantas Polresta Kota Pekanbaru ya. Dan terima kasih Ibu Rozi, sekali lagi bisa kembali meninggalkan room ini. Kami berikan istimewa room kepada Polresta Kota Pekanbaru atau Satlantas Polresta Pekanbaru ya. Baik, dan langsung saja kami akan lakukan panggilan kepada Satlantas Polresta Pekanbaru. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk dinas-dinas yang sudah mensupport acara kita, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dispora Provinsi Riau, dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, dan juga dinas-dinas di kabupaten kota yang sudah merilai dan juga menyiarkan acara kita ini. Baik, langsung saja kami akan melakukan panggilan dan berkomunikasi dengan pihak Satlantas Polresta Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan tersambung dan kita akan mendapatkan informasinya langsung. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Ya, baik. Mohon izin, benar kan Ibu Ibda Desmawati? Betul, Mas. Saya dengan Ibu Baik. Ibda Desmawati. Baik audiens dan juga para penggiat informasi, seyogyanya jadwal hari ini adalah Pak Bapak Kasat karena ada keperluan. Hari ini kita punya tamu istimewa yang juga nggak kalah pentingnya untuk memberikan informasi dengan tema kita peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 ya. Dari pihak Satlantas Polresta Kota Pekanbaru. Hadir bersama kita Ibu Ibda Desmawati, beliau adalah Kaur Bin Ops Lantas Polresta Pekanbaru. Baik Ibu, mudah-mudahan hari ini diskusi kita atau talkshow kita luar biasa dan juga akan dapat diambil informasi baik dan juga dibantu oleh penggiat informasi di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, untuk dapat mengerti dan juga membantu para pemerintah untuk menyebarkan informasi yang tentunya jauh dari hoax ya. Baik Ibu Ida, terkait dengan kebijakan peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021, tentunya ini banyak orang atau masyarakat yang kecewa dengan kebijakan ini. Namun ada alasan jika ini diambil sebuah kebijakan. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada kami sebagai kepada masyarakat secara luas ini dasar dan langkah ini diambil kenapa dan ada apa. Ibu Ida bisa disampaikan dan sambil juga menyapa buat teman-teman di Kota Pekanbaru, silakan Ibu. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya mau mengucapkan mohon maaf karena kebetulan saya mewakili Pak Kasat Lantas. Kebetulan Pak Kasat Lantas, Pak Anindita, Kompol Anindita Rizal ada kegiatan, jadi saya mewakili beliau untuk mengikuti acara ini. Kemudian yang saya hormati Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip yang dalam hal ini ikut serta dalam kegiatan talkshow ini. Baik Mas, untuk Satlantas sendiri atau Polri, kami telah melakukan kegiatan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami sudah melakukan tanggal 6 kemarin sampai tanggal 17, kami melakukan peniadaan mudik. Peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Itu dilakukan karena di masa COVID ini banyak sekali terjadi untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia, dan itu sudah menjadi perintah dari pusat kepada seluruh provinsi dan seluruh kota di Indonesia. Untuk pos peniadaan mudik itu di Pekanbaru itu ada 5 pos ya Mas ya, untuk dilakukan pemeriksaan.
ada 5 pos peniadaan mudik. Itu saja, Mas. Oke. Baik, Bu Ida, ini ada banyak titik-titik atau pos yang dibuat ya secara khusus dari pihak Polresta Pekanbaru dalam rangka peniadaan mudik ini. Nah, kemudian kira-kira di lapangan Ibu bisa kami dapatkan informasi karena masih banyaknya mungkin masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan ini. Ada juga masyarakat yang nekat untuk mudik, ada juga masyarakat yang beragam alasan mungkin dalam tanda kutip menolak kebijakan ini. Dan seperti apa ini tindakan ataupun informasi ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, Ibu Ida? Benar sekali, Mas. Mungkin untuk mudik, setiap orang pasti menginginkan mudik ya, Mas ya. Termasuk mungkin kita semua untuk ingin mudik. Tapi kita tidak bisa melakukan mudik untuk tahun ini. Tahun sebelumnya juga seperti itu. Ini sudah tahun kedua. Jadi kami sebelum melakukan peniadaan mudik ini, kami telah melakukan sosialisasi, memberikan brosur, melalui media sosial. Kami sudah melakukan sosialisasi sebelum peniadaan mudik ini. Kemudian untuk yang dilarang mudik pun sudah ada. Maksudnya itu yang bisa lewat itu kendaraan logistik itu tetap bisa. Tapi kalau hanya untuk mudik saja tidak ada tujuan seperti dia dinas. Kalau dinas dia harus punya surat keterangan dinas. Terus ada kunjungan keluarga sakit atau duka. Ada yang meninggal, dia sudah juga punya surat. Dia ibu hamil dan ingin melakukan persalinan. Terus atau dia lagi sakit, melakukan pemeriksaan di sebuah kota dan harus rutin berobat, itu bisa. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Baik, kemudian Bu, untuk kejadian atau hal yang terjadi di lapangan bisa diinformasikan juga mungkin ada juga orang-orang yang mencoba nekat untuk mudik. Apa tindakan yang mungkin akan dilakukan atau sanksi tegas apa ini yang akan diberlakukan oleh Polresta? Mungkin seperti apa atau mungkin ada pencegahan sejak dini atau ada hal-hal yang mungkin bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat yang memang ingin sekali mudik dan mengimbau melupakan ataupun tidak mematuhi anjuran dari pemerintah ini, Ibu Ida. Gini ya, Mas. Kalau kami sendiri mungkin ada sanksinya dari kita karena dari peraturan imbauan dari Gubernur Riau juga jika masih ada yang ingin mudik atau memaksakan mudik tanpa ada surat-surat seperti dia dinas, ada tujuan yang sesuai dengan ketentuan, kita akan putarbalikan kendaraannya, kita himbau agar mereka balik saja, diputarbalikan. Oke, Ibu ada pertanyaan ini di room chat kita. Kalau untuk yang bekerja, kira-kira seperti apa ini, Ibu? Dari Adriadi. Ya, seperti apa ini, Ibu? Dan juga kami informasikan untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan saja mengisi room dari dialog kita bersama dengan Satlantas. Hari ini kita bersama dengan Ibu Desmawati. Baik, Ibu bisa langsung dijawab seperti apa ini, Bu? Ketika ada masyarakat yang bekerja atau pekerja, kira-kira seperti apa ini? Iya, Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk masyarakat yang bekerja, silahkan buat surat dari kantornya masing-masing, seperti bahwa mereka bekerja di kantor itu. Pasti minta dari surat dari kantor tempat bekerja bahwa kita betul bertugas dan bekerja di kantor itu. Oke, baik. Cukup jelas ya untuk
abang kita atau Bapak Adriadi, terima kasih banyak pertanyaannya. Untuk yang pekerja ini diberikan dispensasi dengan catatan kita harus melengkapi data diri bahwa kita adalah terdata sebagai pekerja di satu perusahaan, begitu ya Bu, atau di tempat kita bekerja. Ada satu pengakuan yang bisa mungkin kita dapat diberikan izin untuk melintas, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk lebih detail, untuk wilayah Pekanbaru ini titiknya untuk jalur-jalur yang sudah ada pos dari tim Satlantas di mana saja, Bu? Kira-kira. Yang pertama di Muara Fajar ya, Mas, di Simpang Bingung, di daerah Rumbai. Oke. Yang kedua di Lintas Timur, Tenayan Raya. Yang ketiga di Garuda Sakti di Tampan. Yang keempat di Kubang Raya, tepatnya di depan SMK Pertanian, Jalan Kaharudin Nasution. Yang kelima itu seperti pos terpadu, Mas, itu di SKP di Sungai Duku. Itu. Oke, ada 5 posko ya, Bu? Iya, Mas, betul. 5 posko. Oke, baik. Baik, ada 5 posko yang saat ini menjadi tempat untuk mensukseskan penyediaan mudik di tahun 2021. Baik, dalam melaksanakan tugas Satlantas tentunya dibantu oleh tim dari mana saja, Bu, yang bersinergi melaksanakan tugas bersama-sama untuk memberikan kesadaran dan juga melakukan pencegahan tindakan mudik oleh masyarakat. Seperti apa ini informasinya, Ibu? Ya, kita bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya karena kita Polresta, terus bersama Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, terus bersama pihak TNI Angkatan Darat, Mas. Jadi kita saling bersinergitas untuk saling membantu dalam hal peniadaan mudik ini. Karena betul-betul, Mas, kita tahu sendiri situasi sekarang ini COVID udah semakin menjadi-jadikan, Mas. Begitu. Oke. Baik, terima kasih dan juga untuk warga Kota Pekanbaru mungkin dan juga di beberapa wilayah yang terkoneksi dengan Pekanbaru juga mohon dipahami bahwa ini kebijakan adalah untuk keselamatan kita bersama tentunya ya Bu, bukan ada unsur lainnya. Semata-mata adalah untuk keselamatan kita bangsa Indonesia, bagaimana kita akan memutus mata rantai COVID-19 dan mudah-mudahan dengan kebijakan ini sangat efektif dan kita terbebas dari COVID dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tentunya ini adalah harapan kita bersama, amin. Dan Amin. Sekali lagi untuk yang ingin bertanya kita berikan kesempatan. Berikutnya Ibu ada pertanyaan dari Pekanbaru. Di penyekatan ya, Rohul diminta untuk putar balik dan di penyegatan di Pekanbaru tidak bisa masuk, sedangkan dia disuruh putar balik. Seperti apa ini Bu tanggapannya? Oh, maksudnya dia dari Rohul, berangkat dari Pekanbaru ke Rohul gitu ya, Mas? Iya. Terus sampai di Rohul dia diputar balik, tapi ternyata tidak masuk lagi ke Pekanbaru gitu. Sementara dia bingung mau kemana gitu. Iya, dari Adi Lasak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Silakan Ibu, informasinya seperti apa ini ketika ada kondisi seperti ini? Iya Mas, mungkin karena kondisi di lapangan memang pasti berbeda sama kita yang di sini kan Mas. Apalagi di lapangan itu dengan penuh orang semua ingin masuk, ingin keluar, mungkin bisa lebih maksud saya itu bapaknya lebih lagi menjelaskan kepada Pak polisinya bahwa kami dari Rohul dan dari Pekanbaru ke Rohul, ternyata dari Rohul kami disuruh putar balik dan kami mau kembali lagi Pak ke Pekanbaru. Menurut saya itu lebih ke komunikasi ya Mas. Soalnya mungkin kondisi di lapangan mungkin Mas kadang-kadang ya maklum lah gitu kan. Mungkin kita lebih jelaskan lagi kepada Pak polisinya bahwa kami dari Pekanbaru gitu.
Oke, jadi komunikasikan lagi, informasikan lagi dengan baik ya, berikan penjelasan sedetail mungkin seperti apa kronologisnya. Kita pikir jika dijelaskan dengan baik, petugas akan memberikan kebijakan terbaik begitu ya Bu. Tidak ada usaha yang sia-sia. Baik, mungkin Pak Adi, terima kasih pertanyaannya. Buat yang lain ingin bertanya juga kami persilakan sekali lagi. Baik Ibu, kemudian ada banyaknya pos-pos yang kita lihat ada pos juga ini pos yang ada di Sudirman, kemudian ada beberapa pos-pos lain. Ini pos untuk apa nih Bu? Operasi ketupat atau apa ini Bu? Dan kemudian seperti apa ini dengan koneksinya dengan pos-pos yang ada di perbatasan Pekanbaru ini, Ibu Ida? Kalau baik Mas, kalau untuk pos yang di penyekatan yang di dalam kota Pekanbaru itu berhubungan dengan pos pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya Mas ya, PPKM itu mikro. Karena dengan banyaknya kejadian atau wabah COVID ini, untuk kita di Kota Pekanbaru sendiri harus lebih mengurangi mobilitas daerah warga Kota Pekanbaru. Jadi kami melakukan penyekatan mulai dari jam 9 sampai jam 00 gunanya untuk mengurangi mobilitas atau kegiatan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru seperti kafe, kan ramai kafe itu Mas. Jadi kalau sudah jam 9 sampai jam 00 itu kami mengurangi mobilitas karena untuk mengurangi juga dari COVID-19 ini Mas, begitu. Oke, jadi posko tersebut adalah posko untuk mungkin barangkali sebuah informasi pengaduan dari masyarakat juga bisa disampaikan di posko tersebut ya Ibu? Atau seperti apa ini Ibu? Bukan Mas, bukan. Posko yang Mas bilang tadi yang di titik-titik setiap malam itu ya, yang penyekatan ya. Halo Ibu? Ya, yang Mas bilang tadi posko yang di penyekatan yang di Jalan Sudirman ya, Iya betul. yang tiap malam kan? Iya betul. Ya, itu posko, bukan posko Mas, itu adalah penyekatan dari Satlantas, maksudnya tuh untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Mobilitas itu maksudnya Mas Oke. berpergian keluar gitu. Siap. Oke. Baik. Baik, untuk yang ingin bertanya langsung saja bisa mengisi kolom komentar kita dan kita masih bersama dengan narasumber dari Satlantas Polresta Pekanbaru. Sebagai bersama kita adalah Ibu Ida Desmawati, beliau adalah Kaur Bin Ops Lantas tentunya. Kita punya tema peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 tentunya. Dan Ibu Ida tentu tadi sekali lagi kebijakan ini mau tidak mau sudah harus dipatuhi karena demi keselamatan kita bersama. Nah, kemudian Ibu, apa nih selain tadi sudah dilakukan sosialisasi, kemudian juga adakah mungkin satu hal yang bisa diinformasikan agar ada efek jerah nih mungkin dari pihak Lantas memberikan sebuah tidak hanya mungkin sebuah teguran saja, tapi ada mungkin sanksi ringan yang diberikan ke masyarakat agar teredukasi. Kemudian apalagi nih, sosialisasi bentuk apalagi nih yang dilakukan oleh Lantas agar dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tertib menggunakan dan juga mematuhi dengan kebijakan ini, Ibu Ida. Edukasi kita ada kan? Edukasi kemana aja? Baik Mas, kalau untuk sosialisasi, kita sudah melakukan setiap hari sosialisasi di tempat-tempat keramaian dan di tempat-tempat umum. Kemudian di situ juga kita melakukan edukasi. Edukasi sudah lama kita lakukan, mulai dari awal untuk pertama kali kita melakukan pengetatan mudik ya Mas, belum peniadaan. Karena dari tanggal 6 sampai tanggal 17 ini sudah peniadaan mudik. Jadi kita sudah lakukan edukasi dan sosialisasi ke tempat-tempat umum seperti ke pasar,
terus ke mall, pokoknya ke tempat-tempat keramaian kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi. Oke, baik. Baik, begitu banyak waktu, kesempatan, dan juga hal yang dilakukan dalam rangka memberikan edukasi. Harapannya adalah masyarakat bisa mengerti, memahami, dan mengikuti tentang kebijakan-kebijakan ini. Baik, Ibu Ida, mungkin juga perlu kami dapatkan informasi sekali lagi. Apa sih mungkin sebuah imbauan kembali yang pernah dilakukan dalam mencegah mata rantai ini, tidak hanya larangan mudik ya, apa bentuk edukasi dalam bentuk lainnya. Mungkin berkendara harus seperti apa, kemudian ketika harus menggunakan roda 2 seperti apa, roda 4 seperti apa, atau masyarakat yang beraktivitas di luar sana harus seperti apa, agar jauh dari wabah COVID-19 ini. Informasi, komunikasi, edukasi, informasi dari Satlantas seperti apa kira-kira Ibu, jenisnya? Silakan Ibu Ida. Ibu Desma, silakan. Baik ya Mas. Kami menghimbau kepada semua masyarakat Kota Pekanbaru untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kita diharapkan masyarakat berkendara selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker, terus menjaga jarak. Kemudian yang penting sekali sebetulnya mengurangi mobilitas untuk pengendara sepeda motor maupun roda 4 agar mengurangi mobilitas, karena dengan mobilitas yang cukup tinggi maka akan menyebarkan COVID-19 gitu Mas. Kemudian masyarakat agar selalu mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik, atau peniadaan mudik ya Mas ya. Karena kita ketahui Provinsi Riau ini peringkat ketiga dari seluruh Indonesia. Begitu Mas. Oke. Baik, masih bersama dengan Ibda Desmawati. Beliau adalah Kaurbin Ops Lantas dari Polresta Kota Pekanbaru, dan dengan tema peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021. Dan diharapkan informasi ini akan membawa kita akan lebih sadar lagi bahwa pentingnya untuk tidak mudik dan juga tetap pada prokes COVID-19, dan jangan sampai lepas maskernya ya, kemudian jaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Seperti yang Ibu Ibda Desmawati sampaikan tadi, bahwa kita kurangi mobilitas jika itu memang tidak penting, karena dengan mobilitas yang cukup tinggi ini resiko terpapar COVID ini juga cukup rentan sekali. Mungkin katakan itu. Baik Ibu Ida, dan juga untuk yang lagi bergabung, sekali lagi untuk para penggiat informasi di seluruh Riau atau bahkan khusus di Kota Pekanbaru, mudah-mudahan juga bisa menyampaikan informasi baik ini kepada masyarakat luas agar bisa mendukung kebijakan mudik ini betul-betul akan membawa kita aman dari COVID-19. Baik Ibu Ida, ada hal informasi apa lagi nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan larangan mudik agar mata rantai COVID ini juga bisa tertekan dan khususnya Pekanbaru tidak menjadi zona yang waspada pada COVID-19 ini. Baik Ibu Desmawati, seperti apa? Kalau himbauan dari kami Mas, pertama tetap patuhi aja protokol kesehatan, tidak mematuhi segala anjuran dari pemerintah agar kita dapat menekan COVID-19 ini Mas. Jadi kita ikuti saja anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan, insya Allah kita bisa menghadapi semua ini dan bisa kita cepat berlalu wabah ini. Saya Baik, rasa Ibu itu Mas. Desma, mungkin bisa diinformasikan juga lebih awal kita sampai tanggal berapa untuk larangan mudik ini diberlakukan? Iya Mas, untuk peniadaan mudik kemarin kita mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Oke. Artinya tanggal 18 sudah dibuka lagi ya aktivitas seperti
Iya. sedia kala ini atau seperti apa ini? Apakah nanti setelah tanggal 18 masyarakat boleh keluar kota atau seperti apa disampaikan ke masyarakat? Nah, gini Mas ya. Semalam kita mulai tanggal 22 sampai 5 Mei itu adalah pengetatan mudik, itu PRA gitu kan. Setelah itu pasca peniadaan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei itu peniadaan mudik. Jadi sama sekali tidak bisa. Kemudian tanggal 18 Mei sampai tanggal 20 Mei itu mulai dengan pengetatan mudik. Jadi mungkin ada yang bisa lewat gitu Mas. Maksudnya tuh bisa tidak seperti peniadaan mudik gitu. Oke, oke. Baik, yang diperketat adalah saat ini ya Bu ya, tentunya ya, lebih ketat lagi Iya, betul. penyediaan mudiknya. Baik, baik Ibu, sudah sangat luar biasa lagi informasi yang Ibu sampaikan. Mungkin jika ada hal untuk sebagai closing statement, informasi penting lainnya agar masyarakat bisa mengerti dan juga memaklumi dan juga membantu aparat tentunya dalam memberikan informasi-informasi ini, karena kita lihat bahwa tidak hanya Polresta tapi semua pihak dari aparat juga sudah melakukan tugasnya untuk memberikan pengetahuan bahwa mudik tahun ini seperti apa dan harus seperti apa kita dalam tujuan memutus mata rantai. Nah, mungkin ada hal yang sangat istimewa yang bisa disampaikan oleh pihak Satlantas Polresta Pekanbaru terkait closing statement kita di tema kita pada obrolan santai kita pada hari ini di kelas info dengan tema peniadaan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021. Baik Ibu, silakan closing statement apa yang ingin disampaikan agar masyarakat juga bisa membantu menyebarkan dan mengerti informasi kebijakan pemerintah kita ini. Silakan Ibu Desmawati. Iya, baik Mas. Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat Polresta Pekanbaru agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian